Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ramadhani dari kelas manajemen 19D. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran penjualan. Penetapan harga jual produk. 1. Metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipengaruhi juga oleh harga jual produk sejenis. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat menetapkan harga sekehendak. Perusahaan akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Yang kedua, metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi, yaitu biaya produksi dan biaya total. Ilustrasi. Kapasitas produk normal PT Berka per tahun adalah sebesar 170.000 unit. Tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 130.000 unit untuk tahun 2022. Untuk pembuatan anggaran 2022, pada akhir tahun 2021 perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk diproduksi 130.000 unit seperti terlihat sebagai berikut. Biaya bahan langsung 120 juta, biaya tenaga kerja langsung 150 juta, biaya overhead variabel 100 juta, biaya overhead tetap 200 juta, biaya pemasaran variabel 110 juta, biaya pemasaran tetap 70 juta, biaya administrasi dan umum 125 juta rupiah. Total biaya 875 juta rupiah. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya total plus 10%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. 875 juta rupiah ditambah 10% dikali 875 juta rupiah dengan hasil 962 juta rupiah 500 rupiah. Harga jual per unit 962.000 rupiah 500 dibagi 130.000 unit dengan hasil 7.403 per unit. Adapun biaya bahan langsungnya yaitu 120 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung 150 juta rupiah, biaya overhead variabel 100 juta rupiah, biaya overhead tetap 200 juta, biaya produksi 570 juta rupiah. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya produksi plus 10%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. 570 juta rupiah ditambah 10% dikali 570 juta rupiah dengan hasil 627 juta rupiah. Harga jual per unit 627 juta rupiah dibagi 130.000 unit dengan hasil 4.823 per unit. Metode margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya metode biaya plus, namun yang menjadi dasar adalah biaya variabel saja. Ilustrasi. Kapasitas produk normal PT Berka per tahun adalah sebesar 170.000 unit. Tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 130.000 unit. Tetapi perusahaan memiliki peluang untuk membuat produksi tambahan dan menjual sebanyak 40.000 unit jika ada pesanan tambahan dari pelanggan di Kalimantan. Untuk memungkinkan pesanan tambahan sebanyak 40.000 unit, ini perusahaan membuat taksiran terlihat sebagai berikut. Biaya bahan langsung 120 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung 150 juta rupiah, biaya overhead variabel 100 juta rupiah, biaya
biaya pemasaran variabel 110 juta rupiah. Total biaya variabel sama dengan 480 juta rupiah. Karena untuk menghasilkan 40.000 unit produk tambahan, perusahaan menganggarkan total biaya variabel sebesar 480 juta rupiah. Dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 10%, maka menghasilkan harga jual sebagai berikut. 480 juta rupiah ditambah 10% kali 480 juta rupiah dengan hasil 528 juta rupiah. Harga jual per unit sama dengan 528 juta rupiah dibagi 40.000 unit dengan hasil 13.200 per unit. Selanjutnya, metode laba maksimal. Ada kalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan. Maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan. Ilustrasi, PT Berkah memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 150.000 rupiah unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 250 juta rupiah. Sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 6.000 per unit. Manajemen perusahaan mempertimbangkan harga jual produk tersebut untuk mendapatkan laba usaha optimal. Bagi pemasaran, perusahaan memperkirakan perubahan harga jual produk sehingga bagian selanjutnya pemasaran membuat taksiran sebagai berikut. Harga 12.000, 10.000, 16.000, 18.000, 18.000, 20.000, 7.000, 5.000. Sedangkan volume terdiri 12.000, 50.000 rupiah, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, 110.000. Berdasarkan prediksi tersebut, perusahaan maka akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Harga 12.000, 15.000, 16.000, 18.000, 20.000, 7.000, 5.000. Dengan penjualan volume 12.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000, 110.000. Biaya nilai 144 juta rupiah, 150 juta rupiah, 320 juta rupiah, 540 juta rupiah, 800 juta rupiah, 700 juta rupiah, 550 juta rupiah. Ini biaya nilai didapatkan dari harga kali penjualan volume. Selanjutnya biaya variabel 72 juta rupiah, 60 juta rupiah, 120 juta rupiah, 180 juta rupiah, 240 juta rupiah, 600 juta rupiah, 660 juta rupiah. Biaya variabel ini didapatkan dari volume kali harga per unit. Selanjutnya biaya variabel. Biaya tetap. Biaya tetap terdiri 250 juta. Nah, untuk mendapatkan laba rugi, ini dihasilkan dari nilai biaya nilai dikurang biaya variabel dikurang biaya tetap dan menghasilkan 178 juta rupiah, 160 juta rupiah, 50 juta, 110 juta rupiah, 310 juta, 150 juta, 360 juta. Lanjutannya, metode tingkat pengembalian atas modal. PT Berkah total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 400 juta rupiah dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 10%. Volume penjualan diperkirakan sebesar 50.000 unit produk. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 600 juta. Berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasi atas modal tersebut, maka harga jual per unit sebesar volume penjualan 600 juta rupiah ditambah 10% dikali 400 juta
juta rupiah dibagi 50 juta dengan hasil 12.800.000 per unit. Dengan bukti penjualan 50.000 unit dikali 12.800 dengan hasil 640 juta rupiah. Total biaya 600 juta rupiah. Dengan laba 10% dikali 400 juta, yaitu 40.000 rupiah. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan materi saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian.